ditumbalkan oleh atasan. Setelah kita mengikuti banyak sidang dan pada tanggal 17 kita akan melakukan putusan. Buktinya apa? Kenapa jadi ditumbalkan? Kenapa saya sebagai kuasa hukum CSB mengatakan bahwa CSB ditumbalkan? Pertama, adanya perjanjian sewa menyewa tersebut. Itu perjanjian antara Jessica Iskandar atau Jessica Iskandar selaku pihak pertama kepada PT Pesona Trip Indonesia, bukan kepada terdakwa. Ya. Nah, jadi yang seharusnya bertanggung jawab PT Pesona Trip Indonesia itu adalah pimpinan, bukan bawahan. Direkturnya. Nah, terus juga di dalam tuntutan CSB ini didakwa pasal 372 yaitu penggelapan. Pasal 372 Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan juga saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada teman-teman media yang pada hari ini yang menjalankan ibadah puasa, juga termasuk dengan rekan kami, ya saudara Taufik, ya. Dan juga kepada semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Ya, pada kesempatan hari ini saya dari Situmorang SHMH didampingi oleh rekan saya bernama Taufik Yudhistira. Ya, kami dari kantor hukum Togar Situmorang Lefem, Jalan Pejaten Raya nomor 78, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ya. Yang mana pada kesempatan hari ini kami menghadiri ya sidang ya terkait duplik dari penasihat hukum terdakwa, ya, yaitu Christopher Stefanus Budianto, ya. Yang mana pada kesempatan hari ini juga ya kami telah membacakan ya nota tanggapan kami atau duplik ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana pada saat ini ya kami membuat hampir sekitar 15 halaman ya terkait tanggapan atau duplik pada sidang hari ini ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Di mana kami coba menyampaikan di sini ya adapun ya duplik kami menanggapi ya atas replik dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya yang sudah dibacakan pada tanggal 1 April ya. 1 April 2024 ya. Dan makanya pada hari ini juga kami akan menanggapi ya nota tanggapan atau duplik dari penasihat hukum terdakwa ya. Di mana di sini yang poin pertama ya bahwa terhadap tanggapan pertama ya menurut jaksa penuntut umum menurut kami tidak ada unsur pidana ya. Di mana sini kami coba menjelaskan sedikit ya. Adanya di huruf A bahwa dapat kami bantahkan ya. Faktanya berdasarkan berita acara pemeriksaan ya BAP penyidik kepolisian di Polda Metro Jaya pada laporan polisi nomor LP-B-2947-6 Romawi _2022 _SPKT Polda Metro Jaya ya tertanggal 15 Juni 2022 berdasarkan ya keterangan saksi-saksi di berita acara pemeriksaan atau yang dikenal istilahnya BAP ya penyidik kepolisian Metro Jaya atas nama ya saudara pertama Septio Jatmiko Prabowo Putra, yang kedua saudari Jessica Iskandar, ketiga saudara saksi Vincent Francis Verhak, kelima saudari saksi Shelly Wayuni, keenam saudari saksi Mulsiwati, ketujuh saudari saksi Asti Astiana, kedelapan saudara saksi Agung Sustiawan, kesembilan saudara saksi Albert Natahanil Marcelio Pasang, kesembilan saudara saksi Komang Suardike, ya, ke-10 saksi penyidik pembantu Hendrik Silaen, dan ke-11 saksi penyidik pembantu Musalid Gultom, ya, terakhir saudara saksi Denis Hardiatin Sutandi ya, di mana semua saksi yang diperiksa dalam berita acara pemeriksaan tersebut ya penyidik kepolisian Polda Metro Jaya menyebutkan dugaan tindak pidana terjadi pada bulan April 2022 dan dikuatkan dengan dugaan dan dikuatkan dengan pengakuan saat nih ya pemeriksaan saksi di depan persidangan ya. Sekali lagi kami gariskan dikuatkan dengan pengakuan saat pemeriksaan saksi di depan persidangan ya yang mengakui dan membenarkan bahwa dugaan tindak pidana terjadi pada bulan April 2022. Tetapi ya ada tetapinya di sini surat dakwaan penuntut umum tertanggal 18 Januari 2024
dan surat tuntutan penuntut umum tertanggal 20 Maret 2024 ya. Dan surat tuntutan penuntut umum tanggal 20 Maret 2024 menyebutkan ya dugaan tindak pidana terjadi pada tanggal ya 12 September 2020 ya. Ingat di sini ya. Namun faktanya ini membuktikan bahwa surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum tidak bersesuaian dengan acara pemeriksaan penyidik ya, yang padahal sepatutnya diketahui oleh penuntut umum bahwa berita acara besar sebagai dasar menyusun surat dakwaan ya, di mana di sini juga kami coba menyampaikan juga ya, dan juga menanggapi ya terkait huruf B-nya ya. Faktanya terungkap di persidangan yang menerima, sekali lagi yang menerima penyerahan 1 unit mobil Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 ya. Di situ adalah saudara Aditya Effendi selaku Direktur Utama PT Pesona Trip Indonesia ya, yang bersama terdakwa saudara Tiffany dan saudari Claudia yang datang ke rumah saudari saksi Jessica Iskandar ya di Jalan Burangrang, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pasar Manggis ya. Kelurahan Pasar Manggis ya. Di mana di sini faktanya saudara Aditya Effendi ya selaku Direktur Utama dari PT Pesona Trip Indonesia ya, yang menguasai dan membawa nih 1 unit Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 ya dari Jakarta Selatan ke Bali untuk selanjutnya ditempatkan di PT Pesona Trip Indonesia ya. Sehingga 1 unit Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 ya dengan nomor polisi B73DR tidak berada, ingat lagi ya, tidak berada di bawah penguasaan dari klien kami ya, yang bernama saudara Christopher Stefanus Budianto ya. Di sini juga di poin C-nya, huruf C-nya bahwa dapat kami bantahkan terhadap faktanya yang mengambil dan menerima ya BPKB 1 unit Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 ya dengan nomor polisi B73DR adalah ya sekali lagi saudara saksi Agung Sustiawan ya. Ingat bahwa di sini faktanya yang mengambil dan menerima mobil yang mengambil dan menerima BPKB ya 1 unit ya. Ya BPKB 1 unit itu ya Alphard warna hitam adalah saudara Agung Sustiawan ya, yang diserahkan langsung oleh saudari ya saksi Musliawati ya. Di mana selanjutnya saudara Agung Sustiawan menyerahkan kembali BPKB tersebut kepada saudara saksi Arbet Natelio Marcelino Pasang. Dan saudara saksi Arbet Natelio Marcelino Pasang pun mengirimkan BPKB tersebut ke kantor PT Trip ID yang beralamat di Jalan Tukat Bandung nomor 108 Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sehingga BPKB 1 unit Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 ya dengan nomor polisi B73DR juga tidak di bawah penguasaan dari terdakwa ya. Nah, ini juga kami sudah bantahkannya di huruf C-nya ya. Juga di huruf D-nya ya, kami juga membantahkan juga di sini ya fakta persidangan bahwa antara berita acara pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya dan surat dakwaan maupun surat tuntutan tidak berkesesuaian sama lainnya, sehingga terdapat kesalahan penuntut umum dalam membuat dakwaan ya, di mana ya dapat dikatakan surat dakwaan tersebut adalah tidak cermat, tidak jelas ya, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ya. Sehingga kami penasihat hukum ya berkeyakinan dengan ya kemuliaan dan kebijaksanaan nantinya oleh majelis hakim yang mengadili perkara nomor register perkara 117-B-2004-PN Jakarta Selatan ya, dengan memberikan putusan bebas kepada terdakwa ya sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas ya. Juga di sini pada huruf E-nya ya di sini juga kami juga membantahkan terhadap penuntut umum mendasarkan kepada ya saksi-saksi di persidangan ya, dan menjerat terdakwa bukan berdasar pada dakwaannya ya. Ini ya sangat menunjukkan bahwa penuntut umum tidak yakin ya dengan dakwaannya. Sekali lagi ya, di sini menunjukkan bahwa penuntut umum tidak yakin kepada dakwaannya ya, dan ini sangat membahayakan ya terhadap nasib ya kehidupan terdakwa ya atau klien kami Christopher Stefanus Budianto di kemudian harinya.
ya, karena semua mempunyai aturan yang sudah diatur sedemikian rupa dan perlu ya kami contohkan uraian mengenai proses di kepolisian ya, di mana ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui ya. Dan apabila tahapan pertama tidak ditemukan alat bukti ya yang cukup, maka untuk tahapan penyidikan selanjutnya gugur atau dalam kata lain SP3, yaitu surat penghentian penuntutan penyelidikan ya. Dan di huruf F-nya bahwa dalam surat tanggapan ini kami membantahkan juga bahwa penuntut umum tidak bersifat, padahal dalam SOP ya dijelaskan terdapat aturan khusus untuk mendakwa seseorang bukan terhadap ya hawa nafsu pribadi ataupun kepentingan lain agar seseorang bisa masuk dalam jerat hukum. Maka saudara penuntut umum ya, di mana kami sudah sampaikan di persidangan, harus lebih hati-hati dalam mendakwa seseorang yang jelas-jelas ya dan yakin terhadap kesalahannya ya. Itu sebagian yang sudah kami sampaikan. Juga di poin 2-nya juga agak sedikit kami sampaikan di sini ya, bahwa terhadap tanggapan kedua ya, menurut jaksa penuntut umum ya, kami di sini coba menyampaikan ya di huruf A-nya bahwa di sini kami membantahkan terhadap faktanya barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan hanya satu bundel perjanjian sewa menyewa ya mobil 1 unit Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 ya dengan nomor polisi B73DR ya, di mana di situ telah jelas ya dan menerangkan jika perjanjian, ingat lagi nih, perjanjian sewa menyewa mobil tersebut antara saudari saksi Jessica Indra selaku pihak pertama ya dan PT Pesona ya Trip Indonesia selaku pihak kedua ya. Dan di sini ya seharusnya yang bertanggung jawab penuh adalah saudara Aditya Effendi selaku ya direktur utama daripada PT Pesona Trip Indonesia. Ya, bukan ya klien kami yaitu Christopher Stefanus Budianto ya. Bahkan ya saudara Aditya Effendi ya sendiri sama sekali belum pernah dimintain keterangan ya, satupun ya. Belum pernah dimintai keterangan dan tidak dihadirkan. Ingat lagi nih, tidak pernah dihadirkan di persidangan ya.